ini benar-benar perdana banget kita akan menjelaskan landed house di Malaysia. Menurut kalian worth it nggak sih punya landed house 6 miliar di Malaysia? Let's diversify your asset investments. And why Malaysia? Did you know that many Indonesian investors have succeeded in multiplying their assets by investing in Malaysia? Until now, Malaysia is known as one of the best investment countries in Asia. Kembali lagi bersama dengan saya, Mariana Michelle, your Indonesian Real Estate Expert. Biasanya tuh saya selalu nge-host sendirian. Hari ini ada Julie Seviani yang juga merupakan Indonesian Real Estate Expert. Halo. Oke, so kalau kemarin-kemarin kita udah ngomongin mengenai project kondominium, ternyata di Malaysia itu ada produknya landed house. Yes, betul. So today, as usual, of course, our founder Cistavi will explain a lot of things, sesuatu hidden gem yang memang benar-benar ada di Malaysia. Oke, Ci, mungkin ada banyak juga nih klien-klien kita atau teman-teman yang nonton. Biasanya kan kita cuman kasih tahu tentang apartemen. Betul ya, kondominium. Nah, sekarang banyak juga pertanyaan gimana sih tentang landed house di Malaysia sendiri gitu. Nah, mungkin Cici boleh jelasin nggak marketnya dari sisi landed house di Malaysia seperti apa? Nah, kalau kita ngomongin landed house itu memang kalau misalnya international market ya, kalau mereka cari landed house ke Malaysia itu biasanya mereka untuk benar-benar second home atau mereka untuk benar-benar tinggal juga di sini atau beli untuk anak yang mau sekolah contoh ya. Nah, kalau soal harga, ini aku juga iya di sini landed house itu kan 6 miliar ya. Iya, 6 Kalau miliar tuh. Sekarang mungkin aku yang balikin lagi 6 miliar worth it gak kalau misalnya di Indonesia? Actually sebenarnya kalau bicara mengenai 6 miliar ya worth it. Banyak banget sebenarnya daerah-daerah lokasi-lokasi yang lumayan berkembang itu harganya udah bahkan di atas 6 miliar. Yes. Dan anyways, buat teman-teman yang nggak tahu ya, pas kita masuk ke sini 6 miliarnya sebenarnya bikin shock ya, Jul ya. Yes, betul. Karena mungkin itu relatif ya, Ci ya. Worth it Betul. atau enggak sebenarnya kan relatif. Iya, betul betul. ya. Cuma memang depend on fasilitas seperti apa, spek seperti apa, dan yang paling penting kawasan dan lokasinya itu seperti apa. Nah, itu kan yang mau kita coba gali. Nah, kali ini kebetulan kita lagi bahas landed house di daerah Johor Bahru. Which is itu Neighbornya sangat dekat ya. Singapura. Singapura, Iya, ya. neighbornya Singapura. Nah, untuk project ini sendiri kalau tadi kita ngelihat ya, jujur ya, waktu aku sama Julie ngelewatin perjalanan kemari ya, it's really feels not like in Malaysia, you know. Yeah. It's like cukup premium, bener-bener premium, dan itu jalanannya tuh row-nya tuh gede banget, bisa mungkin 20 kali untuk di Boulevard sendiri gitu ya. Perjalanannya juga hijau, rindang, dan if you ask me secara pribadi 6 miliar sih buat saya Untuk area ini worth it banget kan, very ya? worth it. Buat saya very worth it, buat Yes. Julie juga very worth it. Karena vibes-nya apa ya, Ci? Kayak rumah home-nya dapet, tapi kayak vacation-nya juga dapet gitu loh. Ci. Environment-nya juga dapet gitu Environment-nya kan. dapet Iya. gitu. Jadi kayak sejuk, tenang, dan premiumnya juga dapet gitu ya. Jadi memang kita di sini itu di daerah landed house ya, yang sangat premium. Jadi orang-orang kaya Johor ataupun neighbor kita Singapura, kalau beli landed di Johor pasti mereka akan beli di Sini. Betul. Oke. Mereka pasti beli di Keunggulannya sini. nih, Ci. Oke, kita bicara mengenai very premium, tapi kan pasti kan ada keunggulan-keunggulan. Betul, ya. betul. Yes. Satu keunggulannya itu memang fasilitas yang diberikan di development itu ini sendiri. Ya, Oke. contoh di sini memang ada clubhouse sendiri. Oke. Ya, di sini ada golf course. Golf course, oke. Yes. Ketiga, di sini juga ada riding horse. Tunggu, Ya. tunggu. Ini Ini yang bikin menarik. kaget ya, Julia. I mean, Ini menarik benar-benar. jujur ya, di Jakarta sendiri, di Surabaya ataupun di beberapa wilayah
Indonesia yang memang premium, clubhouse udah Ya, pasti ada. Iya, every Swimming pool cluster. udah pasti Iya. ada ya. Golf course juga ada. Tapi kayaknya aku nggak pernah lihat sih. Bener-bener Riding horse gitu kan. Aku nggak pernah lihat ada Iya. riding horse ya. Kayaknya langka banget sih. Atau kayaknya di Indonesia belum ada ya? Belum ada kan? I don't think so. Iya. Have it. Jadi ini adalah satu selling point yang benar-benar appealing dari premium development ini. Ya. Oke. Dan Dari sisi fasilitasnya aja udah kelihatan memang kelasnya premium ya, Ci ya. betul, betul. Kalau kita ngomong dari sisi lokasi ya, lokasi itu dekat sekali sama Tuas Link juga. Jadi kalau mau ke Oh, the Singapura second bridge ya? Iya. Oke. Jadi juga gampang. Mhm. Ya, dikelilingi juga sama a lot of good education. Jadi banyak good schools di sekitar sini within 10 sampai 15 menit. Ya. Contohnya Marlborough Schools, Raffles School, 10B School, itu tuh semua udah di daerah sini. Rumah sakit Glen Eagles, Columbia Asia, itu juga di sekitar daerah sini. Jadi selain fasilitas yang diberikan oleh developer sendiri, lokasi di sini juga appealing gitu karena disekitari oleh contoh rumah sakit dan juga education yang ternama. Oke. Makanya membuat satu development ini sangat-sangat premium kalau kita ngomong. Oke, Ya. jadi nggak cuma dari inner facilities-nya aja nih ya, tapi dari surrounding areanya juga sangat mendukung sekali untuk kita bisa tinggal di sini. Benar, ya. Oke. Oke, benar-benar berarti ya memang bukan cuma buat second home, tapi kalau memang misalnya ada warga Indonesia yang mau beli rumah, kayaknya cocok banget di sini ya. Sekolahan juga deket, kemudian rumah sakit juga deket, mau ke Singapura juga apalagi. Tinggal Iya. nyebrang aja ya. tinggal nyebrang. I mean segini loh ya. Again and again kita selalu bicara sama teman-teman semua yang nonton YouTube kita, Singapura is not Very worth it. expensive. Very expensive. Iya, Iya, very iya. expensive. Tapi tergantung ya, kita Ya. ngomong expensive Iya, juga karena relatif kan. relatif. Iya, Ya. iya, iya. Tapi kalau kita mau introduce value for money. This is really value for money. Oke, itu bicara mengenai surrounding area and also the fasilitas di luar rumah. Nah, untuk di dalam rumahnya nih, kita benar-benar penasaran ya. Bukan sih. Kita nggak penasaran karena kita sudah lihat. Udah lihat sendiri. Tapi mungkin aku rasa ini semua yang nonton YouTube kita pasti benar-benar penasaran nih. Iya, gimana sih rumah di Malaysia? 6 miliar. Iya, Seperti apa? Iya. Oke, boleh jelasin nggak Ci? Sebenarnya kalau di Kalau- dalam rumah dapat apa aja, Oke. kemudian Kalau landed house di Malaysia usually ya biasanya itu udah partially fitted. Jadi maksudnya kitchen cabinets, kitchen appliances itu udah diberikan ya. Lighting point semua udah dikasih, aircon udah dikasih. Jadi memang tinggal beli loose furnitures aja sama loose finishing kayak curtain, Oke. decorative stuff. nah, Oke, jadi gitu. bisa dibilang kalau di Indonesia semi-furnished, Semi-furnished, tapi semi-furnished. lebih lengkap lah ya, karena kan kayak Kitchen cabinet sudah dikasih. terus Udah semuanya dapat kompor. udah dapat kompor. Iya. Tadi aku lihat juga mereknya Bosch. And then Bosch, ya. Pokoknya cuma tinggal loose furniture kayak sofa, mattress gitu-gitu aja ya. Ya, sofa, Iya. mattress, ranjang. Jadi teman-teman bayangin ya, saya bukan mau membandingkan, tapi we know lah ya, kalau kita beli barang premium sekalipun di Indonesia pasti kosongan. Bener gak? Bener Ya, gak? rata-rata ya. Rata-rata pasti kosongan. Nah di sini hampir semua landed house ataupun kondominium mereka memang ngasihnya itu sudah fully fitted atau sebutannya semi furnished, which is yang seperti Julie bilang sudah ada kecuali elektronik, Elektronik sofa, kayaknya beberapa juga udah ada. kan? beberapa juga ada ya, Beberapa ada. bahkan Tadi sampai kayak, microwave ya. microwave udah dapat, kulkas katanya juga udah dapat ya. Wow. Cuma memang kayak TV, beberapa yang kayak wine chiller itu mungkin enggak. TV, wine chiller nggak ada, tapi tadi aircon Aircon dapet, dapat. kemudian tadi cooker hood dapet dan lain sebagainya. Nah bener-bener kayaknya menarik banget sih. Yes. Menarik banget ya. So, ukurannya sendiri tadi kalau nggak salah tuh 10 kali 24. So, can you imagine 10 kali 24 harganya 6 miliaran. Worth it nggak sih? Ini menurutku sih ya very very worth it sih. Apalagi kita bicara ini kita beli di
negara orang gitu kan. Yang kita tahu kayaknya kalau di Singapura, di Australia itu butuh belasan M minimal. Betul. Nah, oke Ci, aku mau tanya juga nih, yang pasti teman-teman penasaran juga. Surat-suratnya seperti apa? Ini apakah surat title atau leasehold? Gimana? Ini strata title, sertifikat hak milik, freehold. Oh, Wah, berarti dengan harga 6M, kita udah bisa punya tanah di Malaysia dengan ukuran 10 kali 24. Wah, luar biasa ya, Ci. Ini sih very Affordable. Yeah, very affordable, Iya, dan value for affordable money. banget, Iya. gitu.